3 hal Bu untuk kita menutup aib kita. 1 apa Bu? Jangan membuka aib orang lain. Yang kedua apa Bu? Menghentikan aib kita. Yang ketiga apa Bu? Allah itu mencintai hambanya. Salah satu caranya yaitu Allah menutup aib hambanya yang sering disebut dengan satar. Apa Bu Bas? Allah punya sifat yang namanya satar. Artinya apa Bu satar? Menutup aib. Siapa sih sok buka aib? Dirinya sendiri Pak. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah itu maha malu. Allah itu malu kalau ada orang berdoa tidak mengabulkan, ada orang berikhtiar tidak memberi, itu Allah itu malu. Sitirun, Allah itu maha menutup aib. Allah itu suka orang yang punya sifat malu dan suka menutup aib. Ibu-ibu bapak sekalian, kalau pengen dicintai oleh Allah, yang pertama harus punya sifat malu. Sekarang Bu, kalau jenengan buka sosial media, banyak orang yang punya malu atau enggak punya malu Bu? Bagaimana cara kita menutup aib kita? Kalau kita pengen Allah tetap menutup aib kita, jangan buka aib orang lain. Kalau ada orang punya aib, kalau nyebar, jangan mulut kita bagian dari yang memviralkan. Sekarang itu kalau ada apa-apa elek apa nek nong kampung niku nek ono sing wong apik ora elek, lebih terkenal mana Pak? Elek. Kalau ada orang suka membuka aib orang lain, suatu saat aibnya akan dibuka. Siap? Hadis riwayat Tirmidzi. Waman satara, dan siapa yang menutup ala muslimin aib seorang muslim temannya fit dunya, di dunia, satarallahu alaihi fit dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang suka menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sik seneng ngrasani niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Kabeh iso Bu. Bapak yo orang punya aib itu memang seneng enak loh Bu, membicarakan aib orang. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Bapak-bapak nonton bal-balan, do bodok pemain tingkat dunia loh. Messi ini nendang bal ora gol, bapak-bapak bodoh. Nah aku coba sing main, mesti ora gol. Lagi melayu wis. Lagi pemain dunia loh Bu, dibodok-bodok nih, dielek-elek bukannya kesalahan satu. Dia nendang sekali enggak gol, wis diunek-unek ke jalan. Orang yang jelek kok nyebar, jangan sampai mulut kita atau tangan kita bagian yang menyebar aib orang. Nek wong Jawa iku ngunduh wae bakati, becik ketitik. Apa sekali iki Bu? Jelas Rasulullah ngendika siapa yang suka menutup aib orang lain, maka aibnya akan ditutup, tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Aib di akhirat kalau itu ditutup berarti tidak dihisab. Kalau kita punya aib, punya kekurangan, punya keburukan, kok Allah menutup di akhirat, berarti tidak dihitung. Ada seorang ibu-ibu suatu hari duduk di ruang tamu, lihat tetangganya nyuci baju dari ruang tamu, lihat kaca itu kan kelihatan tanggane, ngomong karo garwane, "Le nyuci ra resik." Ageng kae. Bapak Emin, meneng gue. Coba nih Bapak, "Oh iya, oh kayang Bu." Tuh. Terus gini, dalam cerita ini bapaknya yang apik, nih dalam cerita yang lain bapaknya sing elek ya. Tinggal ini, kemudian hari kedua, lupa tanggane kak iki nyuci baju ora resik. Bapak Emin, terus bapak itu baru ngelap kocone. Pak, saya kok tanggane awak dhewe kok nyuci resik, sing reget iki kocone dhewe ya.
Jadi kalau orang itu sebenarnya buka aib orang karena apa? Nutupi aib dhewe. Orang sing banyak sering buka aib orang itu biasanya karena dia banyak aibnya. Orang yang suka jelek-jelekan orang itu nutupi kejelekan dirinya. Itu makanya hati-hati. Hati-hati, siapa yang suka buka aib orang, maka akan terbuka aibnya. Tapi kalau dia nutup aib, Allah akan menutup aib kita. Dan di akhirat, kejelekan kita bisa dimaafkan. Yang kedua, bagaimana agar Allah menutup aib kita, menghentikan aib kita, Bu. Kalau kita itu masih mengulang-ulang lagi, akan sangat mungkin Allah akan membuka. Jadi gini loh, Bu. Kalau ada orang bersalah, Allah itu masih menutup. Memberi kesempatan orang itu bertaubat. Kalau dia bertobat, dihapus nanti, Bu. Wa'at bi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu tuh berbuat buruk kemudian diikuti dengan yang baik, maka yang baik itu akan menutup yang buruk. Tapi Allah itu masih memberi kesempatan, Bu. Ada orang berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat batil, kemudian dia itu masih oleh Allah diberi kesempatan untuk bertobat dengan menutup. Kalau dia ditutup kemudian minta maaf, menghentikan, maka akan dihapuskan. Ini Bu, ya hati-hati. Kalau kita punya kejelekan kok di bulan baleni, bahkan terus menerus, sangat mungkin Allah saat akan membuka aib kita untuk pelajaran pada yang lain. Efek jerah namanya. Makanya kalau kita pengen aib kita itu tutup Allah, maka berhenti melakukan keburukan. Mari kita baca ayatnya, Bu. Surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Surat Ali Imran ayat 135 dan 136. 135-nya ujung akhir. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Salah satu tanda orang yang bertakwa, karena depannya cerita orang yang bertakwa itu cerita ini. Ya. Salah satunya orang yang bertakwa itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, perbuatan buruknya, dan mereka menyadari. Kita itu memang harus sadar, oh saya itu berbuat salah, saya itu berbuat kurang, saya itu masih ada cacatnya. Itu harus menyadari, Bu. Orang itu yang menyadari cacatnya itu masih bagus, Bu. Nek wong wis merasa paling hebat, dalam surat Al-Wail namanya istaghna, itu orang yang merasa paling hebat. Dan orang yang istaghna itu merasa paling hebat itu adalah orang-orang yang akan fasanu yasiruhu lil usra. Dia akan diberi kesulitan dalam hidupnya. Jadi kalau dalam surat Al-Wail itu. Dan dalam ini adalah orang yang berbuat salah kemudian dia menghentikan. Kapok nek cara wong kene. Ning kapok iki ora kapok Lombok. Nek kapok Lombok niku kapok ning bola. Pedes banget. Ning meneh. Itu namanya kapok Lombok. Tapi kalau kita tobat nasuha itu betul-betul tidak mengulangi, Pak. Nek wis ya wis, terus rasa tungkit-tungkit. Jadi kemudian 136 balasannya ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Orang-orang yang
takwa, salah satunya adalah ketika berbuat jahat menghentikan, itu akan mendapatkan pahala dari maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Allah Tuhannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan punya kesalahan kok kemudian berhenti, itu Allah mengampuni. Ini nek gedowo-dowo terus dodro nek cara nggih. Cara Jawa dodro nggih Pak. Dodro. Nek jenengan apa cara logaran apa dodro niku? What is the meaning of dodro? Jati. Apa? Jati. Terus menerus mengatakan wong salah. Dan yang menghentikan keburukannya itu ada maghfiratu mir rabbihim, Allah akan mengampuni. Nek wong kok salah bolan baleni, itu ada kemungkinan Allah tidak maafkan. Nek salah kemudian kapok, wis aku kapok tenan, bertobat istilahnya itu. Itu Allah akan mengampuni. Nek salah kok diblek kok penak ya jebolno ya. Wajanat dan juga diberi surga. Dan di akhirnya ada wani ma'ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir, cara menutup aib adalah jangan cerita aib sendiri. Dulu pernah punya salah, itu jangan ceritakan sekarang dengan bangga Pak, karena apa? Itu nggak patut Pak. Kalau kita itu kalau mau menutup aib, tutup Bu, nggak usah cerita-cerita tentang masa lalu yang kelam. Kalau misalnya sekarang ada di TV itu kan perjalanan hijrah siapa gitu ya, artis A hijrah. Kalau dia cerita jangan terlalu detail Pak. Apa aku biar ngene-ngene, cuma ya dulu pernah berbuat salah, gitu aja. Gak usah detail cerita ke biar yang-yangan karo artis A, artis B, artis C. Begitu pacar saya, dulu pacar saya. Itu kan nggak perlu Bu. Kalau kita misalnya ditanya ditanya perjalanan hijrah ya dulu pernah berbuat salah gitu. Termasuk Bapak Ibu kalau syukuran nggak usah disebut detail. Kalau panjenengan syukuran, biar syukurannya tetap syukur, jangan disebut detail Pak. Misalnya jenengan ngundang orang, mari Pak datang ke rumah saya syukuran, tasyakur. Soalnya antara tasyakur dan takabur itu tipis. Saya tuh syukuran anak saya tuh alhamdulillah semuanya S2 lulus, pintar. Ketoknya syukur, ini sudah kok tadi detail. Ketika kita punya aib juga jangan ceritakan detail Pak. Rasulullah itu dalam sebuah hadis ketika kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya. Jadi kullu ummati mu'afa illal mujahirin, jangan dibalik muhajirin, illal mujahirin. Apa Bu? Mujahirin itu apa toh? Orang yang berbuat salah dan cerita-cerita, itu bangga Bu. Jadi Allah itu akan memaafkan dosa-dosa hambanya semuanya, kecuali orang yang berbuat salah dan mujahirin, cerita pamer. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selalu menangis kalau ingat dosa-dosanya yang lalu. Dia malu Pak. Kok saya dulu kok begitu ya? Malunya itu bukan di kamera, bukan Pak. Saya nggak kamera, aduh saya malu gitu. Kalian kalau jenengan itu paling enggak nek berbuat salah ki ono isine lah, walaupun dikit ada malunya. Itu yang akan menjadikan Allah memberi petunjuk lewat situ. Tapi kalau udah enggak ada rasa malunya, itu susah Allah berikan petunjuk hidayah, apalagi maafkan. Bapak Ibu sekalian yang hormati, ini yang dapat saya sampaikan. 3 hal Bu untuk kita menutup aib kita. 1 apa Bu? Jangan membuka aib orang lain. Yang kedua apa Bu? Menghentikan aib kita. Yang ketiga apa Bu? Jangan membuka aib sendiri. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak hari ini semuanya lulus cum laude, dapat nilai A.